ini namanya itu watermelon corduroy outer. Ini perpaduannya tuh lebih ngikutin zaman sekarang sih, yang lebih pastel. Perpaduan hijau dan pink juga lagi banyak. Kenapa aku bikinnya kayak gini? Karena jadi lebih versatile untuk dipakai orang kurus ataupun gendut sih. Yang salah satu yang aku tuju dari brand Colacino itu juga orang ngerasa pede dengan badan mereka, nggak harus kurus, nggak harus seperti model, tapi badan lo gede juga lo harusnya pede gitu dengan mengekspresikan diri lewat baju. Terus ini bahannya corduroy, potongan lengannya balon gitu karena emang lagi trennya juga. Terus akhirnya aku mix biar lebih seperti karakteristiknya Colacino. Colacino itu adalah awalnya hobi, aku suka baju dan suka warna, yang akhirnya dari situ aku curahkan ke baju, terus aku jual deh. Yang dijual di Colacino itu sebagian besar tuh pakaian wanita. Mulai awalnya itu 2017. Awalnya aku thrifting dulu sih sebetulnya. Dari thrifting itu pada saat itu belum terlalu banyak online thrift shop seperti sekarang. Terus karena aku rasa aku harus evolve juga dari brand aku ini, akhirnya baru deh aku memproduksi lebih banyak. Jadi awalnya itu aku merasa kesulitan mencari baju yang aku rasa sesuai sama selera aku. Akhirnya aku bikin baju sendiri. Cuman dari situ akhirnya aku bisa metik masalah, mungkin aja ada orang di luar sana yang punya selera baju yang sama kayak aku dan mereka sedang kesulitan juga nyari baju seperti itu. Pas aku udah mulai, akhirnya bener yang punya masalah yang sama kayak aku dan yang ternyata punya selera baju yang sama kayak aku ada gitu. Akhirnya baju yang dari aku suka itu aku buat, aku perbanyak untuk diperjualbelikan gitu. Lebih ke yang mencerminkan diri aku sendiri sih, jadi kayak karya aku aja. Desain Colacino tuh awalnya selain emang warna ya, referensi aku tuh banyak dari film dan inspirasi budaya-budaya pada era 90-an dan 2000-an, tapi yang akhirnya aku mix lagi ngikutin emang tren zaman sekarang biar tetap relatable aja sih. Ini referensinya warna tetap pilihan yang aku suka sih, tapi bedanya lebih ngikutin gaya sekarang sih. Sebetulnya kalau yang ini mah belum terlalu banyak, gak kental di sisi 90s dan early 2000s-nya kalau yang ini. Banyak mayoritas dari produk aku ini pakai sisa tekstil pabrik yang akhirnya aku olah lagi, aku produksi jadi baju. Jadi rata-rata baju aku itu kalau udah sold out nggak bisa restock lagi karena kainnya tuh nggak continuous. Terus aku juga akhirnya dari sisa-sisa bahan itu aku produksi lagi jadi aksesoris untuk mengurangi atau meminimalisir pembuangan tekstil. Pastinya lebih ke cewek umur 18 sampai umur 25-an. Cuman kesini-sini karena akhirnya Colacino itu adalah cerminan dari diri aku sendiri, jadi akan evolve, berevolusi ngikutin umur aku sendiri juga. Jadi akan lebih mature selanjutnya. Menjual pesan dan atau edukasi juga sih ke orang bahwa kalau beli baju itu jangan yang cuma lagi tren, dan menjadi pembeli yang bijak dengan menentukan shop mana yang emang dia tanggung jawab atas limbah mereka sendiri dan pemilihan bahan mereka. Jadi dari situ dulu akhirnya orang mungkin ngelihat value Colacino yang akhirnya membuat mereka jadi belanja di Colacino. Colacino sih menurut aku yang bisa ditonjolin adalah aku menjual sustainability-nya juga. Jadi orang nggak cuma beli baju, tapi aku juga pengennya pembeli aku tuh teredukasi bahwa fashion itu nggak perlu murah, nggak perlu fast. Jadi kita aware akan apa yang kita beli dan kita bijak memilih apa yang kita beli itu. Fokusnya Colacino tuh secara eksklusif di Shopee-nya Colacino sendiri, cuman ada beberapa consignment store yang memegang barang aku yang akhirnya orang kalau mau ngeliat barangnya secara real dipegang dan nggak cuman dari online, itu bisa ke Melanggar Lespas. Kalau
aku sih untuk approach terhadap fits ya, itu lebih kayak aku pengennya mereka tuh melihat brand ini tuh sebagai sebuah orang atau subjek. Jadi nggak yang cuman melulu katalog doang, tapi suka ada cerita di baliknya, entah konten yang mungkin bermanfaat untuk orang atau berbagi gaya styling yang beda-beda dari beda-beda orang juga. Untuk reseller belum sih, karena kebetulan aku kan nggak fast fashion, jadi stok yang aku miliki itu dikit dan cukupnya itu untuk baru di 2 tempat, di offline store consignment store ini dan di Shopee doang. Kalau menurut aku beraniin aja sih, karena akhirnya aku punya motivasi bikin juga. Kebetulan aku punya temen yang ngeluarin barang yang selama ini tuh sebetulnya aku udah punya pikiran pengen bikin barang itu, tapi malah justru keduluan orang. Akhirnya jadi motivasi. Jadi dibanding terlambat, mending ngelakuin aja dulu. Untuk sisa ngerasa masih kurang di sini situ, pada akhirnya kalau udah berjalan itu juga akan berkembang gitu.